Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok yang membahas tentang Standard Widget Visualization untuk tugas Reduce. Nah, sebelum kami membahas materi ini lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya JT Aprilia dengan NIM akhir 59 dan teman Saya Muhammad Noval dengan NIM belakang 34. Saya Gida Setiar Firmandani dengan NIM belakang 61. Saya Akan Ramadan Saya dengan NIM Fahmi belakang Hidayat. 64. Saya Fahmi Hidayat dengan NIM belakang 63. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada dataset yang sudah kami pilih, yaitu ada Air Quality Dataset. Mungkin bisa langsung menuju ke websitenya saja. Oke, boleh ke bawah. Nah, dataset ini tuh tentang dataset yang berada di laboratorium ruangan dengan periode yang 6 hari. Nah, hasil dari tesnya tuh diambil setiap 15 detik. Data yang ada di kolom itu diambil dari Node MCU microcontroller untuk menginterface 3 sensor, yaitu ada PM Nova atau SDS 011 untuk mengidentifikasi polusi. Lalu untuk MQ135 yaitu untuk mendeteksi berapa level karbon dioksida. Lalu ada sensor DHT22 untuk suhu dan temperatur. Nah, di dalam kolom tersebut ada 6 kolom, yaitu timestamp yang berisi tentang tanggal dan waktu hasil dari tes yang tiap 30 detik dilakukan. Lalu ada PM2.5 itu adalah konsentrasi polusi yang dari mikroorganisme per kubik meter. Lalu ada PM10 yaitu konsentrasi dari particulate, maksudnya polusi itu sendiri. Terus ada CO2 yaitu CO2 level dan temperatur serta suhu. Di dataset tersebut merecord kualitas udara dinamik di dalam ruangan dan memiliki insight tentang kebiasaan kondisi di dalam polusi itu sendiri. Kemudian ada konsentrasi CO2, suhu, dan temperatur yang akan bisa krusial jika tidak dilakukan di monitoring air quality indoor dan mengakses keselamatan dan kesehatan di standarisasi pekerjaan. Oke, bisa next. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas tentang SketchWise itu kita perlu tahu dulu apa itu reduce. Jadi reduce merupakan proses mengurangi jumlah
dan kerumitan data supaya lebih mudah dianalisis serta dipahami. Jadi dengan reduce itu, data yang banyak dan rumit itu bisa disaring dan disederhanakan dalam bentuk yang menjadi lebih singkat. Nah, proses ini bisa menghapus bagian data yang tidak diperlukan agar fokus pada informasi utama yang akan ditampilkan. Reduce membantu membuat data yang awalnya sulit dipahami itu menjadi lebih teratur dan mudah diolah. Nah, dengan langkah ini penting agar hasil analisis dan visualisasi menjadi lebih jelas. Dengan reduce, pola dan perubahan dalam data dapat terlihat dengan lebih baik sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Next. Nah, di sini ada 3 langkah utama dalam proses reduce dalam visualisasi data. Yang pertama ada filter, 2 ada aggregate, dan 3 ada embed. Yang pertama filter. Filter merupakan proses menyaring data agar hanya menampilkan bagian tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan seperti tanggal, kategori, atau nilai tertentu. Nah, pada proses ini membantu mempersempit informasi yang ingin dianalisis menjadi lebih jelas agar bisa dapat dipahami dengan jelas oleh pengguna. Untuk contohnya di sini pada analisis data ini kita menggunakan contoh seperti metrik tertentu, yaitu contohnya PM 2,5. Contohnya yang kedua ada agregat, merupakan proses penggabungan atau merangkum data menjadi bentuk yang lebih sederhana dan ringkas, seperti jumlah total, rata-rata, frekuensi, atau kategori. Tujuannya sendiri adalah menyajikan data dalam ukuran yang lebih kecil dan mudah dianalisis sehingga pola atau tren dapat terlihat dengan jelas. Misalnya jika ada pengukuran kualitas udara setiap jam, proses agregasi bisa menghitung rata-rata nilai harian atau jumlah kejadian setiap kategori polusi. Contohnya ada embed, adalah proses menampilkan data yang sudah dipilih dan dirangkum dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, atau peta. Nah, tujuannya sendiri adalah agar informasi tersebut lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh pengguna. Contohnya setelah data kualitas udara diagregasi sebelumnya, itu hasilnya bisa ditampilkan dalam bentuk histogram atau diagram batang agar perubahan nilai dan kategori polusi itu terlihat secara jelas. Dan embed itu dengan data yang awalnya masih berantakan itu menjadi tertata dan bisa dipahami oleh penggunanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afan. Baik, selanjutnya adalah jenis visualisasi yang kami gunakan. Jadi visualisasi yang kami gunakan yaitu namanya yaitu Scanner Widget. Jadi Scanner Widget itu merupakan penggabungan elemen UI interaktif seperti slider, tombol, atau gambar mini dengan information scan, visual atau tekstual yang disematkan syarat halus yang membantu pengguna menyimpulkan konten atau relevansi suatu target tanpa perlu mengklik. Jadi pada gambarnya, scanner ini akan menggabungkan visualisasi secara interaktif, di mana pengguna dapat melakukan filtering data atau melakukan agregating langsung pada hasil visual tersebut. Sebagai contoh, filter pencarian dapat menampilkan histogram kecil atau peta panas atau heatmap di samping setiap opsi yang menunjukkan seberapa banyak hasil yang akan dihasilkan oleh setiap filter. Isyarat visual ini bertindak seperti second frame yang memadu pengguna menuju interaksi yang lebih bermanfaat dengan melihat tinjau hasil dari sebuah pilihan. Teknik ini meningkatkan pembelajaran eksploratif terutama di lingkungan yang kaya data dengan mengurangi beban kognitif dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Ya, jadi dengan mudahnya kita melakukan filtering dan aggregating ini juga meningkatkan efisiensi dalam melakukan analisis data. Oke, keduanya berhubungan karena secondary. Jadi visualisasi tersebut berhubungan karena second base memberikan konteks visual awal yang membantu pengguna memilih data secara tepat. Lalu metode reduce menyaring tampilan berdasarkan pilihan tersebut. Jadi ini merupakan persamaan antara
reduce dengan second view. Dengan demikian, second view memfasilitasi proses reduce dengan membuat navigasi data secara lebih terarah dan informatif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Egi Kristian. Di sini ada hasil pembahasan, langsung aja di show ininya. Kode show kode. Dari atas. Nah, di sini kami melakukan pertama kami mengimpor library yang seperti biasa ya, Pandas, terus Matplotlib, IP widgets buat widgetnya, terus Python display, IO input output, terus manggil df data frame pakai Pandas, terus convert time-nya kolom time-nya ke data time object, terus mendefinisikan kolomnya yang harusnya numerik biar bisa dihandle koma desimalnya. Tadi seperti ini numerik columns-nya CO2, terus PM 2,5, PM 10, temperatur sama humidity. Terus kita drop rows yang nggak guna, terus kayak drop NA yang karena NA-nya mungkin banyak, karena sini kami drop. Terus kami melakukan sorting di level 5. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi Hidayat yang interactive visualization setup. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil visualisasi Keynote widget yang telah kami buat. Visualisasi interaktif yang ditampilkan dalam output ini menggunakan konsep scanner widget untuk mempermudah eksplorasi data kualitas udara dari dataset secara dinamis. Komponen utama pertama adalah widget control, yang terdiri dari dropdown untuk memilih metrik dan slider untuk memilih rentang waktu. Melalui dropdown, pengguna dapat memilih parameter kualitas seperti CO2, PM 2,5, PM 10, temperatur, dan humidity. Ini memungkinkan pengguna fokus pada variabel yang ingin dianalisis. Sementara itu, slider tanggal memungkinkan pengguna menentukan periode waktu tertentu sehingga bisa fokus pada tren harian, mingguan, atau musiman. Misal kita pilih variabel CO2. Nah, dari hasil visualisasi distribusi nilai CO2 dalam rentang waktu 17 hingga 22 Januari 2023, grafik ini menunjukkan histogram di mana sumbu horizontal X merepresentasikan nilai CO2, sedangkan sumbu vertikal Y menunjukkan frekuensi atau seberapa sering nilai tersebut muncul dalam data. Dari histogram terlihat bahwa sebagian besar nilai CO2 terkonsentrasi antara sekitar 300 hingga 500 ppm, yang berarti nilai-nilai ini paling sering terjadi selama periode tersebut. Semakin ke kanan nilai CO2 lebih tinggi. Tapi ini seperti di atas ini paling tinggi itu 1000 ppm. Tapi lah ke kanan lagi itu menurun lagi. Titik ini bisa menjadi indikasi adanya anomali atau kondisi tidak biasa di lingkungan, seperti aktivitas industri atau polusi lokal. Visualisasi ini mempermudah kita untuk melihat pola umum dan juga mengidentifikasi data ekstrim yang mungkin perlu dianalisis lebih lanjut. Dataran juga kita bisa mengatur tanggalnya ya. Misal ini dari tahun 2023 tanggal 1 bulan 1 tanggal 17 sampai tanggal 20. Komponen kedua adalah area visualisasi yang dibagi menjadi dua bagian utama. Pada bagian kiri nih terdapat regular call yang menampilkan jumlah kategori untuk parameter yang dipilih, seperti kategori good, moderated, dan unhealthy. Ini berguna untuk mengetahui sebaran kualitas udara berdasarkan kategori standar dalam periode yang dipilih, sehingga pengguna bisa dengan cepat memahami apakah kualitas udara lebih sering baik atau justru berbahaya. Kita lihat yang 2.
Oh ya, kenapa di temperatur sama humidity-nya itu nggak ada kategorinya? Karena dalam dataset itu tidak terdapat data kategori yang menampilkan good, moderated, dan unhealthy. Secara keseluruhan, visualisasi ini membantu pengguna untuk memahami kondisi kualitas udara secara menyeluruh, baik secara numerik melalui kategori maupun secara visual melalui bentuk distribusi data. Kombinasi interaktif antara filter dan visualisasi ini menjadikan eksplorasi data lebih fleksibel dan informatif. Next. Next mungkin bisa dibaca oleh rekan saya, Jati. Oke, sekian dari pembahasan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.